Semua alat bukti sudah ditemukan. Panji Gumilang akhirnya dapat vonis berat. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Iya, jadi Al Zaitun kita sudah diambil alih sebagai leading sektor penanganannya oleh Pak Menko Polhukam, dan kami akan menerima apa pelimpahan tugas yang diberikan kepada kami. Tapi yang jelas begini, ya kita kan semua tahu ya, ini sudah ada proses hukum di sana. Dan nanti kalau memang akan terkait dengan pesantren, yang paling penting dalam pandangan Kementerian Agama adalah hak santri dan siswa yang ada di sana. Untuk kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren itu tidak ada masalah, sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Seperti yang diketahui, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama pada Selasa malam 1 Agustus 2023 kemarin. Selain penistaan agama, Panji Gumilang juga dijerat dengan pasal berlapis, yaitu mulai dari dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, serta penyebaran berita bohong. Adapun di Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani mengatakan bahwa Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik serta pasal 156 KUHP. Yang mana dari persangkaan pasal berlapis tersebut, Panji Gumilang terancam akan mendapatkan hukuman pidana hingga 20 tahun. Pasal 14 ancamannya hukuman 10 tahun. Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ancaman 6 tahun. Dan pasal 156 KUHP ancaman 5 tahun, kata Juhandani. Panji Gumilang sendiri ditetapkan sebagai tersangka usai penyidik di Tipidum Bareskrim Polri memeriksanya, kemudian melakukan gelar perkara selama kurang lebih 4 jam. Adapun gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim penyidik, Propam, Itwasum, Divkum, dan Wasidik, di mana dari semua pihak tersebut sepakat untuk menaikkan status Panji Gumilang sebagai tersangka. Brigjen Juhandani mengatakan bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik di Tipidum Bareskrim Polri langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Panji Gumilang. Akan tetapi Juhandani menyebut bahwa pihaknya belum memastikan di mana Panji Gumilang akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan.